Di sini kita akan membahas tentang tugas proyek akhir dari mata kuliah Jaringan Komputer Dasar. Di sini tugas kita adalah menghubungkan 5 ruangan, yaitu ruangan admin, ruangan teknisi, dan gedung TI lantai 2 yang terdiri dari 3 kelas. Untuk topologi yang kita gunakan adalah topologi mesh. Jadi semua ruangan akan saling berhubung jaraknya dekat. Jadi kita menggunakan kabelan sebagai penghubung antara ruangan ini. Untuk selanjutnya, mari kita membicarakan denahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firjan Nurozin. Di sini saya akan menjelaskan tentang denah atau peta dari proyek untuk tugas jaringan komputer. Jadi dari tugas ini kita akan menghubungkan 5 ruangan ini. Ruangan teknisi, terus dihubungkan dengan ruangan admin dan gedung TI lantai 2. Yang gedung TI lantai 2 ini terdiri dari lab desain, lab TUK, dan lab multimedia. Untuk keluar masuknya kabel dari semua ruangan ini rata-rata masuknya keluar masuk kabelnya dari atap, dari loteng. Jadi kurang lebih sama untuk keluar masuknya ini dari loteng atau atap. Ini juga nanti masuk dari atap atau loteng. Di sini juga untuk nyambung ke lantai 2 itu melalui atap, melalui ventilasi sebelah ruangan desain. Itu ada ruangan seperti kamar mandi tapi di atasnya ada ventilasi. Nanti kabelnya masuk dari situ, dilapisi menggunakan pipa PVC, dari masing-masing ruangan ini. Dari ruangan teknisi dulu, untuk tinggi dari ruangan teknisi itu 5,45 meter, lebarnya 10,58 dan panjangnya 19,79. Untuk ruangan admin, untuk tinggi kelasnya itu 5 meter. Untuk tinggi admin kantornya itu 7 meter. Untuk gedung admin sendiri itu mempunyai panjang dan lebar 9 kali 22 meter. Untuk gedung TI lantai 2, lebarnya itu sekitar 29 meter dikali 22 meter. Panjangnya 29 meter dikali lebar 22 meter. Untuk tinggi temboknya itu 3,3, lebar 9 dan panjangnya 11. Dari masing-masing ini nanti akan dihubungkan. Di sini akan dikasih pengguna untuk berapa pengguna, di sini nanti berapa pengguna, di sini berapa pengguna. Untuk lebih lengkapnya nanti dijelaskan oleh teman saya Wanda untuk RAB kebutuhan dan ini nanti komputernya ada berapa yang diinginkan oleh masing-masing ruangan ini. Mungkin sekian dari saya. Selebihnya teman saya Wanda akan menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang RAB yang telah kami buat. Di sini saya juga menjelaskan berapa jumlah pengguna untuk setiap ruangan, sehingga tidak membingungkan untuk didengarkan. Untuk yang pertama yaitu ruang desain. Ruang desain ini memerlukan sekitar 31 komputer. Selanjutnya yaitu ruang TUK yang membutuhkan sekitar 64 komputer. Selanjutnya yaitu ruang teknisi yang memerlukan sekitar 8 komputer. Selanjutnya yaitu ruang admin yang memerlukan sekitar 129 komputer. Dan yang terakhir yaitu ruang multimedia yang memerlukan sekitar 15 komputer. Selain komputer, kami juga memerlukan router mikrotik yang dimana router yang kami gunakan yaitu 5 port. Dan jumlah yang kami butuhkan yaitu 5 sesuai dengan jumlah ruangan yang kami pakai. Selanjutnya yaitu mengenai switch. Switch ini saya menggunakan 3 tipe switch. Yang pertama yaitu dengan 12 port,
yang kedua dengan 24 port, dan yang ketiga yaitu dengan 48 port. Yang pertama yaitu mengenai switch dengan 12 port, saya membutuhkan dua karena digunakan untuk ruang admin dan juga ruang desain. Selanjutnya yaitu mengenai switch dengan 24 port. Di sini saya juga memerlukan dua yang dimana digunakan untuk ruang multimedia dan juga ruang desain. Selanjutnya yaitu switch dengan 48 port. Ini saya juga membutuhkan dua digunakan untuk ruang TUK dan juga ruang admin. Selanjutnya yaitu mengenai perkabelan atau kabel yang kami gunakan. Untuk yang pertama yaitu ruang TUK, kami memerlukan sekitar 756,3 meter, yang tepatnya yaitu 757. Selanjutnya yaitu mengenai ruang desain. Ruang desain ini saya memakai sekitar 405,3 meter. Selanjutnya yaitu mengenai ruang multimedia yang memerlukan sekitar 250,7 meter. Selanjutnya yaitu ruang admin, dan ruang admin ini memerlukan kabel yang lebih panjang dibandingkan dengan kabel-kabel lainnya, karena kabel yang digunakan yaitu sekitar 1151. Selanjutnya yaitu ruang teknisi yang memerlukan sekitar 228 meter. Untuk total keseluruhan dana yang dikeluarkan yaitu sekitar 1.165.851.500. Itu termasuk dengan pajak dalam yang digunakan untuk biaya ongkir maupun asuransi kerusakan. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Firza Ahmad Nurrazin. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi, berbagai macam topologi yang ada di dalam dunia jaringan. Beberapa topologi itu diantaranya ada topologi bus, topologi ring, dan topologi star, dan topologi mesh. Untuk topologi bus sendiri itu menggunakan satu kabel utama sebagai media transmisi. Jadi di sini ada router. Jalurnya itu lurus seperti ini. Setelah itu jika salah satunya itu rusak, maka jaringan setelahnya yang rusak ini akan terganggu. Kalau topologi ring itu topologinya memutar, jadi sambungannya rusak itu jaringannya juga terganggu, terus datanya itu mengalir dalam satu arah melewati setiap perangkat. Setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya membentuk lingkaran. Topologi star sendiri itu mempunyai pusat hub atau switch yang menjadi titik krisis. Jika rusak, seluruh jaringan itu akan terganggu. Untuk topologi mesh sendiri, ini adalah topologi yang kita gunakan. Jadi satu router itu akan terhubung ke router lainnya. Biayanya memang mahal dan sangat menguras dana, tapi untuk keamanan ini adalah yang paling direkomendasikan. Setiap perangkat langsung terhubung ke routernya masing-masing. Untuk pembuatan routernya sendiri, pertama kita gunakan router MT dulu ya, untuk mengatur masing-masing Ethernet, masing-masing lubang LAN, port LAN yang akan kita gunakan. Kita matikan dulu routernya. Kita matikan, terus kita
Nah, ini kita menggunakan fast Ethernet interface pasang. Karena kita hanya ada 5 ruangan yang akan dihubungkan, berarti kita hanya butuh 4 untuk menghubungkan dengan router dan 1 untuk menghubungkan ke switch untuk disebarkan ke dalam ruangan kita sendiri nanti. Setelah dapat 5, langsung kita aktifkan saja. Untuk port ini diletakkan di sini tidak masalah. Yang terpenting ada 5 port, untuk peletakannya bebas, menggunakan fast Ethernet selanjutnya juga tidak masalah. Nah, itu kita copy paste aja biar cepat. Nah, jika sudah, kita namai dulu, tidak bingung. Ini lab TUK. Kita menggunakan lab TUK untuk pertama, dan kedua menggunakan lab multimedia. Dan menggunakan lab design. Ini untuk 3 ruangan ini ruangan ini termasuk dalam gedung TI lantai 2 bagian atas. Dan ini untuk ruangan admin. Setelah itu sisanya adalah berarti ruangan teknisi. Setelah menamai seperti ini, kita tinggal menghubungkan sesuai jalurnya tadi. Untuk jalurnya kita menggunakan ini ya, untuk masing-masing router. Chopper crossover. Kita hubungkan masing-masing, ini harus terhubung ke semua router. Nah, router multimedia sudah, sekarang TUK ke atas, TUK ke sini, saya kasih Ethernet ini ke sini. Setelah itu ini sini, ke sini. Penting sangat. Sudah terhubung semua, tinggal kita rapikan, terus menambahkan switch di tengah-tengah, di bawah dari router ini. Kita menggunakan switch biasa. Switchnya butuh 5 dari masing-masing ruangan. Untuk yang mungkin merasa kebingungan atau susah dalam menentukan kabel apa yang dipakai, itu bisa otomatis menggunakan kabel ini. Nah, ini nanti sistem yang akan menentukan kabelnya dan fast Ethernet mana yang akan digunakan. Lebih simpel. Seperti ini. Sebelum ke menu selanjutnya untuk menambahkan IP root dan sebagainya, itu kita harus menghitung dari masing-masing IP di sini. Ini harus dihitung, dicari network broadcastnya itu berapa, pengguna awal dan akhirnya juga berapa, subnet masknya berapa, slash berapa, itu dicari di sini. Ini juga sini juga dicari semua. Nanti itu akan dijelaskan oleh teman saya sudah. Baiklah, langsung saja sudah untuk menjelaskan dari cara menghitung IP ini untuk mencari network dan broadcast. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suda Satria dengan NIM 030. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung
untuk menyambungkan dari ruangan satu ke ruangan lainnya. Untuk menghubungkan masing-masing ruangan, kita harus menghitung masing-masing IP-nya terlebih dahulu. Cara menghitungnya: 1. Lihat pengguna dari masing-masing ruangan. 2. Cari dua perangkat N yang jika dikurangi 2 hasilnya pas dengan pengguna tersebut atau di atasnya. Ingat, di langkah ini hasil dari 2 pangkat N dikurangi 2, tidak boleh dari jumlah pengguna. 3. Jika sudah ketemu pangkat N yang tadi, angka dari les ruangan itu sendiri. 4. Setelah itu cari subnet max-nya dengan menggunakan angka 1 sebanyak N dan masukkan 0 untuk sisanya. Dalam kurung berubah menjadi IP biner dengan dikelompokkan 8 setiap angkanya. 5. Ubah IP network ruangan ke bentuk biner dan lakukan proses N. Setelah proses N sudah muncul bilangan binernya, ubah ke bentuk desimal, maka ketemulah networknya. 6. Selanjutnya mencari broadcast. Lakukan hal yang sama seperti mencari network. Bedanya biner dari subnet max diubah menjadi not, dan setelah itu lakukan proses OR. Setelah ketemu hasilnya, ubah menjadi desimal, maka ketemulah broadcastnya. 7. Untuk range IP yaitu network plus 1 dan IP broadcast min 1. Lakukan perhitungan ke dalam ruangan yang lain juga. Terima kasih untuk teman saya untuk sudah telah menjelaskan tentang perhitungan dari masing-masing ruangan ini. Selanjutnya kita sudah tahu IP networknya berapa. Setelah itu tahu broadcastnya itu berapa, jumlah penggunanya berapa. Sekarang tugas kita itu cuman mengisi IP dan routing untuk masing-masing router. Untuk memasukkan IP, saya contohkan untuk admin, untuk ruangan admin ada 127 pengguna. Berarti di sini 127 pengguna ini menggunakan IP 10.10.50.1. 10.10.50.1. Oh iya, untuk menghubungkan jaringan ini kita menggunakan IP normal /24 192.168.1 titik berapa, terserah ketentuan dari tugas seperti itu memang. Jadi untuk ini kita menggunakan device Ethernet. Cara mengisi IP-nya kita lihat dulu ini port berapa. Device Ethernet 2.0. Nah, device Ethernet 2.0. Nah, kita hidupkan dulu. Masukkan IP address 192.168.1.1 subnet mask /24. Tidak ada perubahan. Jangan lupa ini untuk diaktifkan. Setelah memasukkan IP 1.1, IP 192.168.1.1 itu untuk menghubungkan antara router untuk ketentuan tugasnya. Jika di sini IP 1.1 di 2.0, maka untuk lawannya yang satu jalur yang ada di router lab multimedia ini harus menggunakan 1.2. Tidak boleh menggunakan 1.1, itu tidak boleh karena sudah dipakai di sini. Jadi di sini menggunakan 1.2, menggunakan jaringan yang sama tapi berbeda berbeda urutan. Aktifkan dulu 192.168.1.2 /tab/24 on. Oke, sudah. Nah, jika sudah hijau seperti ini, maka semua router ini dan ini telah bisa bisa diping. Bukan bisa diping, maksudnya IP-nya itu nyambung, sudah bisa dimasukkan ke sini. Berarti di sini sudah ada IP.
Nah, selanjutnya kita lakukan untuk IP ini, IP ini, IP ini. Untuk Fast Ethernet ini masing-masing kita masukkan IP-nya. Tidak boleh sama kalau di sini sudah 2.1 berarti di sini di sini 1.1 berarti di sini 2.1 dan 2.2. Di sini 3.1, di sini 3.2. Pokoknya tidak boleh sama antara masing-masing router, tapi tetap harus menggunakan /24 untuk memudahkan proses IP route. Jika sudah diisi IP-nya untuk masing-masing router, maka semuanya akan hijau. Setelah hijau yang titik segitiga ini berubah menjadi hijau, berarti ini IP-nya sudah terisi semua. Untuk memudahkan pengisian IP, saya menambahkan catatan di sini. Jadi tidak bolak-balik tidak selalu membuka Excel, hanya melihat di sini saja. Selanjutnya adalah proses IP route. Untuk IP route sendiri, bagian saya adalah tanggung jawab untuk ruangan admin. Bentar. Untuk ruangan admin, saya lihat jalurnya dulu. Saya sendiri bertanggung jawab atas lab admin ya. Admin ke multimedia, admin ke TUK, dan admin ke desain. Nah, untuk admin ke multimedia dulu, itu admin ke multimedia. Nah, untuk jalur normalnya itu menggunakan IP route dari posisi saya di sini, di router admin. Saya akan IP route ke sini, ke network ini. Jadi yang saya lakukan adalah memasukkan network 10.10.21.0 network dari ruangan multimedia dan menggunakan NextHub 7.2 karena ini adalah jalur utama. Untuk jalur alternatifnya ini melewati lab teknisi dahulu sebelum ke lab multimedia. Berarti kita ke atas dulu sini, ke atas ke teknisi, setelah itu ke bawah untuk ke multimedia. Untuk NextHub jika melakukan ke teknisi, NextHub-nya adalah ini 192.168.1.1 karena arahnya ke sini terus ke bawah, jadi NextHub-nya tetap ini. Setelah konfigurasi IP route di sini, lakukan di sini untuk di router teknisi untuk mengenalkan ke 10.10.50.0 dan ke network dari ruangan multimedia. Lakukan juga untuk ruangan ini, untuk router dari multimedia, lakukan sebaliknya agar jaringannya bisa terhubung. Untuk jalur yang kedua, lab admin dan TUK. Lab admin dan TUK. Ini lab TUK, ini lab admin. Nah, jalurnya sudah sama, NextHub-nya 5.2 seperti yang ada di sini. NextHub 5.2. Kok 5.2? Iya benar 5.2. Dari admin ke sini itu 5.2 NextHub-nya, dan jalur alternatifnya melewati admin, teknisi, dan lab TUK, berarti melewati teknisi dulu. Nah, melewati teknisi ke 1.1. Setelah ke 1.1 kita akan ke bawah menuju TUK. NextHub-nya tetap ke 1.1, cuman yang dikenalkan adalah jalur dari 4.0 dan network ini. Untuk rinciannya seperti berikut. 1, 2, 3. Dan untuk yang ketiga, lab admin ke lab design. Jadi untuk lab admin ke lab design dari atas ke bawah umumnya langsung menggunakan ini.
menggunakan jaringan ini melalui Nexhub 6.2, dan alternatifnya akan melewati multimedia dulu. Jadi dia akan ke bawah melewati Nexhub 7.2 untuk berkenalan dengan network dari jalur ini sebelum nanti network ini dikenalkan. Yaitu lakukan sebaliknya. Baik, itu untuk bagian saya. Selanjutnya bagian untuk teman-teman saya dipersilahkan. Saya bertanggung jawab atas lab TUK, dan untuk jalur lab TUK sendiri ada satu, yaitu 1. TUK ke lab multimedia jalur normal network tujuannya 10,10.21.0, subnet maxnya 255, 255, 255, 240, dan next hubnya 192.168.9.2. jalur alternatif melalui lab desain TUK multimedia. Untuk jalur alternatif kita harus mengenakan semua router ke masing-masing network. Berikut adalah gambar jalur alternatifnya. Di sini saya Wanda Safitri yang bertanggung jawab atas lab design. Dan untuk lab design sendiri itu terdiri atas 2 jalur. Yang pertama yaitu lab design dengan ke lab multimedia, dan yang kedua yaitu lab design ke TUK. Dan yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu lab design ke multimedia. Dan untuk lab design ke lab multimedia ini menggunakan network 10.10.21.0 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.240, dan next hopnya yaitu 192.168.10.2. Untuk jalur alternatif yang pertama ini, yaitu yang lab design menuju lab multimedia, itu harus melewati lab multimedia dan dilanjutkan ke lab admin, dan selanjutnya yaitu ke lab design. Jadi yang pertama itu yaitu lab multimedia menuju lab admin dan berlanjut ke lab design. Sama seperti sebelumnya, sebelum melakukan routing kita harus mengenalkan terlebih dahulu ke semua router yang ada di jalur yang akan dilalui terlebih dahulu agar routing dapat berlangsung. Berikut adalah gambar routing alternatifnya. Dan yang kedua yaitu lab design ke lab TUK. Dan untuk jalur normalnya dengan menggunakan network tujuan 10.30.14.1 dengan subnet masknya 255.255.255.192. Next hopnya yaitu 192.168.8.1 dengan jalur alternatif yang harus melalui admin terlebih dahulu dan juga harus mengenalkan semua router, desain, admin, dan TUK agar routing dapat dilakukan dengan sesungguhnya. Ini adalah gambar jalur alternatif dari desain ke TUK.